Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan IKA Setianingrum, Rahayu Fitra Putri, Dinda Dwi Ayu, Siti Masito, dan Nelly Mulyani. Di sini kita akan membahas mengenai isu terbaru akuntansi manajemen, yaitu CSR dan manajemen laba. Perkenalkan, nama saya Rahayu Fitria Putri dengan NIM 2022-12160. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian CSR dan jenis-jenis CSR. Untuk pengertian CSR atau Corporate Social Responsibility terdiri dari 3 kata, yakni corporate yang artinya perusahaan besar, sosial yang artinya masyarakat, dan responsibility yang artinya pertanggungjawaban. Sehingga CSR merupakan pertanggungjawaban perusahaan besar terhadap masyarakat sekitar perusahaan yang beroperasi. Untuk jenis-jenis CSR dibagi menjadi 4, yakni program lingkungan, praktik kerja, filantropi, dan sukarelawan. Di mana untuk program lingkungan, yakni pastinya perusahaan menghasilkan limbah yang berdampak pada lingkungan. Jadi, perusahaan harus bertanggung jawab dengan cara mengembangkan program lingkungan seperti halnya penanaman hutan kembali, inovasi dalam pengolahan sampah, dan penyediaan tempat sampah yang efektif dan efisien. Untuk praktik kerja, salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan yakni membuka lowongan kerja atau menyerap tenaga kerja dari masyarakat. Untuk filantropi, yakni perusahaan dapat melakukan CSR dalam bentuk seperti pemberian dana bantuan sosial atau pembantuan masyarakat yang terkena bencana alam. Untuk sukarelawan, perusahaan dapat menjadi sukarelawan, yakni pemberian tim. Kalau ada musibah, kita ikut membantu untuk menyetorkan tim dari perusahaan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Mbak Ika Setianingrum. Yang selanjutnya ada manfaat CSR. Berikut ini manfaat yang dapat diterima dari pelaksanaan CSR, diantaranya yang pertama ada manfaat bagi perusahaan. Perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. Perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal. Perusahaan dapat memperkuat brand. Yang kedua ada juga manfaat bagi masyarakat, menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Manfaat bagi lingkungan, mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi. Manfaat yang terakhir ada manfaat bagi negara, mencegah malpraktek bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Negara memperoleh pendapat dari pajak yang wajar. Presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan rekan. Berikutnya yaitu pengertian manajemen laba. Menurut Asi dan Gudono, manajemen laba merupakan suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan GAAP atau General Adopted Accounting Principle untuk mengarahkan tingkatan laba yang dilaporkan. Sedangkan menurut Mutia, manajemen laba atau earning management adalah suatu usaha pihak manajer yang disengaja untuk memanipulasi laporan keuangan dalam batasan yang dibolehkan oleh prinsip akuntansi dengan tujuan memberikan informasi yang menyesatkan para pengguna laporan keuangan untuk kepentingan pihak manajer. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pendorong terjadinya manajemen laba. Yang pertama, motivasi bonus. Investor akan memberikan sejumlah insentif dan bonus sebagai feedback atau evaluasi atas kinerja manajer dalam menjalankan operasional perusahaan. Yang kedua yaitu motivasi utang. Manajer harus menunjukkan performa yang baik dari perusahaannya untuk mendapatkan pinjaman dari kreditor. Untuk mendapatkan pinjaman dalam jumlah besar, manajer akan melakukan manajemen laba untuk menampilkan kinerja yang baik dari laporan keuangannya. Yang ketiga yaitu motivasi pajak.
Perusahaan yang belum go publik cenderung melaporkan dan menginginkan untuk menyajikan laporan laba fiskal yang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya. Yang keempat yaitu motivasi IPO. Perusahaan yang akan go publik akan melakukan penawaran saham perdananya go publik atau IPO untuk memperoleh tambahan modal usaha dari calon investor, sehingga manajer akan melakukan manajemen laba untuk menunjukkan kinerja perusahaan yang bagus. Begitu juga dengan perusahaan yang sudah go publik untuk kelanjutan ekspansi usahanya. Yang kelima yaitu motivasi pergantian direksi. Pada saat periode pergantian direksi atau CEO, biasanya praktik manajemen laba terjadi. Menjelang berakhirnya masa jabatan, direksi cenderung memaksimalkan laba yang diperoleh agar kinerjanya tetap terlihat baik untuk memperoleh bonus yang maksimal. Yang keenam yaitu motivasi perpajakan. Menurut Scott 2000 menyatakan bahwa motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Manajer termotivasi melakukan manajemen laba dengan menggunakan berbagai metode akuntansi untuk menurunkan laba sehingga mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik manajemen laba. Teknik manajemen laba ada 3, yaitu yang pertama, perubahan metode akuntansi, yang kedua, memainkan kebijakan perkiraan akuntansi, dan yang ketiga, menggeser periode biaya atau pendapatan. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu perubahan metode akuntansi. Metode akuntansi memberikan kesempatan pada manajemen untuk mencatat suatu transaksi tertentu dengan cara yang berbeda, seperti mengubah metode depresiasi aset tetap dari metode jumlah angka tahun ke metode depresiasi garis lurus dan merubah periode depresiasi. Selanjutnya, yang kedua yaitu memainkan kebijakan perkiraan akuntansi, yaitu manajemen memengaruhi laporan keuangan dengan cara memainkan kebijakan perkiraan akuntansi. Hal tersebut memberikan peluang bagi manajemen untuk melibatkan subjektivitas dalam menyusun estimasi. Contohnya, yang pertama, kebijakan mengenai perkiraan jumlah piutang tidak tertagih. Yang kedua, kebijakan mengenai perkiraan biaya garansi. Dan yang ketiga, kebijakan mengenai perkiraan terhadap proses pengadilan yang belum terputusan. Lalu yang ketiga itu ada manajemen menggeser periode biaya atau pendapatan. Sebagai contoh, yang pertama itu mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya. Contoh yang kedua, ada mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya. Contoh yang ketiga yaitu kerjasama dengan vendor untuk mempercepat atau menunda pengiriman tagihan sampai periode akuntansi berikutnya. Contoh yang keempat, menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat laba. Contoh yang kelima, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak terpakai. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.